Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Anak-anak, ayo kita dengarkan percakapan antara guru, Dayu, dan teman-temannya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar percakapan antara guru, Dayu, dan teman-temannya. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman adalah iya hebat, tentang ciri kelas yang tidak bersih. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Iya hebat, banyak sampah berserakan dan banyak kuman. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Anak-anak, kalian bisa menulis pendapat kalian sendiri. Misalnya, pendapatku setuju dengan ibu guru yang mengingatkan agar menjaga kebersihan. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Jika melihat kelas kotor, aku harus membersihkannya. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas, aku akan menegur dan mengingatkannya agar membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, mari kita mengisi teka-teki silang dengan kata sesuai dengan makna yang diberikan. 1 mendatar, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit adalah iya hebat, kuman. 1 menurun, tidak mengandung air adalah iya hebat, kering. 2 menurun, mengandung air adalah iya hebat, basah. Wah, kalian hebat. Selanjutnya, ayo kita membaca teks yang berjudul Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Anak-anak, informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut adalah tentang akibat kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Sekarang, amatilah gambar dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Iya hebat, gambar tersebut menunjukkan kelas yang tidak bersih. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Misalnya, kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan. Semua perabotan kelas tidak tertata dengan baik. Kelas yang tidak bersih membuat suasana tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih juga menjadi sarang penyakit. Nah anak-anak,
kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Pasti masih ingat ya. Amati kembali gambar berikut dengan teliti. Gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Anak-anak, sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya saja botol plastik bekas, sapu lidi, ember plastik, atau pulpen. Selanjutnya, coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar, yaitu berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Nah, anak-anak, amati gambar berikut dengan teliti. Contoh bangun datar yang lain adalah segi 5 dan segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Anak-anak, kita hitung bersama ya. Banyak sisi pada segi 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Sekarang banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Jadi segi 5 memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Selanjutnya segi 6. Banyak sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Jadi pada segi 6 terdapat 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Supaya kalian lebih paham, tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Anak-anak, diingat kembali ya, bangun datar yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut disebut segi 5. Bangun datar yang memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut disebut segi 6. Sekarang ayo kita mulai. Bangun datar A memiliki 5 sisi, maka bangun datar A termasuk segi 5. Sekarang bangun datar B, banyak sisinya 6 sisi, maka B termasuk segi 6. Sekarang bangun datar C, banyak sisinya 5 sisi, maka C termasuk pintar, segi 5. Banyak sisi pada bangun datar E, 6 sisi, maka bangun datar E termasuk hebat, segi 6. Nah anak-anak, mudah kan? Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.